Baik, perkenalkan nama saya Dini Ratnasari Warulu, NIM 0320210114. Di sini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi dari sistem saraf. Sebelumnya kita harus mengetahui apa arti dari sistem saraf. Jadi, sistem saraf ini adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Fungsi dari sistem saraf ini adalah untuk mengolah, menerima, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, dan serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu kita mengontrol bagaimana reaksi tubuh kita dalam keadaan darurat. Jadi, sistem saraf ini disusun oleh sel-sel saraf. Sel saraf itu tersusun dari dua jenis sel. Jenis sel yang pertama yaitu sel neuron, dan jenis sel yang kedua yaitu neuroglia. Neuron ini adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirimkan informasinya berupa sinyal. Neuron ini terdiri atas dendrit. Dapat kita lihat pada gambar. Jadi inilah yang disebut dengan dendrit. Ini bagian saraf-saraf yang bagian ujung-ujungnya ini disebut dengan dendrit. Di mana dendrit ini berfungsi untuk menerima stimulus atau sinaps dan tempat pemrosesan utama. Yang kedua yaitu badan sel. Inilah bagian dalam ini disebut dengan badan sel yang mengandung inti dan sitoplasma di sekelilingnya. Jadi yang disebut dengan sitoplasma yaitu ini bagian titik-titik ini disebut sitoplasma, di mana sitoplasmanya mengelilingi inti sel atau mengelilingi badan sel. Yang ketiga yaitu akson. Ini yang disebut dengan akson. Nah, bagian ini disebut dengan akson, di mana akson ini yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi untuk menerima sinyal impuls. Pada akson tersebut terdapat beberapa bagian yaitu selubung mielin. Inilah selubung mielin, di mana selubung mielin ini yaitu bagian sel yang membungkus akson. Selubung mielin ini terdiri atas sel-sel Schwann. Jadi inilah bagian luarnya itu yang membungkus akson itu disebut dengan selubung mielin, dan di dalam selubung mielin ini di dalamnya terdapat sel Schwann. Kemudian terminal akson. Ini dia yang disebut dengan terminal akson, di mana terminal akson ini sebagai tempat bertemunya antara dua terminal akson. Di sinaps ada cairan yang disebut dengan neurotransmitter yang berfungsi mengantarkan sinyal dan terminal akson satu ke terminal akson lainnya. Nah, sel yang kedua yaitu neuroglia, di mana neuroglia ini tidak bisa mengirimkan sinyal. Neuroglia ini akan memberikan nutrisi, oksigen, mielin, dan lain-lain, dan juga berfungsi untuk melindungi neuron agar dapat bekerja secara optimal. Nah, sel saraf kita ini yaitu neuron dan neuroglia tadi akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita, sehingga sistem saraf ini tersusun atas dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Jadi mari kita bahas satu persatu, di mana yang pertama itu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini atau sering disebut dengan central nervous system tersusun atas dua struktur yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Dapat kita lihat pada gambar itu ini bagian otak dan sumsum tulang belakang. Karena namanya sistem saraf pusat, tentunya segala struktur yang menyusun segala sistem saraf pusat ini terletak di bagian pusat atau di bagian tengah-tengah tubuh manusia. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu otak. Ini otak, di mana otak ini adalah organ yang tersusun dari 100 miliar neuron.
Dan otak ini terletak di bagian tengkorak kita atau di bagian kepala kita, atau terletak di dalam cranial cavity. Otak ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cerebrum. Ini cerebrum. Ini dia yang bagian yang terbesar dalam otak itu disebut dengan cerebrum. Yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum. Di bagian belakang, terdapat di bagian belakang otak besar disebut dengan cerebellum atau otak kecil. Dan bagian yang ketiga yaitu batang otak. Inilah yang disebut dengan batang otak. Otak besar atau cerebrum tadi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Mana otak kanan dan otak kiri, atau disebut dengan hemisfer. Secara umum, otak sisi kanan atau hemisfer ini mengendalikan sisi bagian kiri, sedangkan otak bagian sisi kiri atau hemisfer kiri akan mengendalikan sisi kanan tubuh. Otak besar ini berfungsi bertanggung jawab terhadap berpikir, reasoning, dan memori. Otak dibagi menjadi beberapa lobus, yaitu lobus frontalis atau bagian depan yang memiliki fungsi untuk berbicara. Yang kedua yaitu lobus temporalis, di bagian sisi kanan dan kiri disebut lobus temporalis, yaitu berfungsi untuk pendengaran dan penciuman. Yang ketiga yaitu lobus parientalis, di mana bagian ubun-ubun disebut dengan lobus parientalis untuk mengontrol sensasi perabaan dan pengecapan. Kemudian bagian yang keempat yaitu lobus occipitalis atau di bagian belakang yang berfungsi untuk penglihatan. Kemudian di bawahnya ada diencephalon yang terdiri dari talamus dan struktur bawahnya yaitu hipotalamus. Ini yang disebut dengan talamus, dan bagian di bawah talamus ini yaitu hipotalamus. Talamus ini bertanggung jawab memproses informasi sensorik kecuali penciuman dan menerjemahkan menjadi sensasi nyeri, temperatur atau perabaan. Kemudian informasi ini akan dikirimkan ke tempat lain. Dan di bawah hipotalamus tadi, disitulah terletak batang otak. Batang otak ini atau brainstem ini merupakan lokasi pusat refleks dari mata dan gerakan kepala sebagai respon dari stimulus penglihatan dan pendengaran. Kemudian kita masuk ke otak kecil. Ini dia bagian otak kecil, di mana otak kecil ini atau cerebellum ini berlokasi di bagian lobus occipitalis di bagian belakang, di mana cerebellum ini mengkoordinasi gerakan volunteer. Misalnya saat kita berjalan, kemudian dikoordinasi pada otot dan bagian tubuh lain untuk bergerak seraksi yang dikontrol oleh cerebellum. Nah, jadi yang mengatur keseimbangan kita saat berjalan itu adalah cerebellum. Kemudian kita masuk pada sumsum tulang belakang. Inilah dia sumsum tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang ini atau disebut dengan spinal cord atau disebut juga dengan medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian atas otak ke punggung bagian bawah. Ini dia. Dari bagian atas sampai ke bawah susun atas 100 juta neuron, dilindungi oleh vertebrata kolum. Jadi di sumsum tulang belakang ini ada di dalam tulang belakang kita. Baik, sekarang kita masuk pada sistem saraf yang kedua, yaitu sistem saraf tepi atau disebut dengan saraf perifer. Sistem saraf tepi ini adalah bagian dari sistem saraf. Di dalam sarafnya terdiri beberapa sel-sel yang membawa informasi ke dan dari sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi ini sesuai dengan namanya terletak di tepi,
Berarti jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi akan menyebar ke tepi-tepi atau ke ujung bagian tubuh kita, atau segala sesuatu jaringan di luar sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf perifer ini merupakan kombinasi dari saraf aferen atau pengirim sensorik ke otak dan saraf eferen atau motorik yang mengirim perintah dari otak ke otot. Saraf motorik ada yang volunter atau yang bisa diatur, dan ada juga yang involunter, tidak sadar. Sistem saraf tepi ini terdiri dari saraf somatik dan otonom. Mari kita bahas satu persatu, di mana sistem saraf somatik ini tersusun atas 12 pasang yang membawa impuls antara otak dan area kepala, leher, dada, dan perut. Kemudian terdiri atas 31 pasang saraf spinal. Nah, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian dari saraf kranial ini. Yang pertama yaitu saraf kranial yaitu olfaktori. Ini dia yang disebut dengan olfaktori, di mana saraf olfaktori ini berperan dalam penciuman. Saraf tersebut mengirimkan informasi dari hidung ke otak terkait dengan yang ada di sekitar kita. Saraf kranial yang kedua yaitu optik. Saraf kranial yang kedua yaitu optik saraf. Ini dia optik saraf, di mana optik saraf ini masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Saat kita menerima cahaya dari luar, bersama dengan bagian-bagian mata lainnya, saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang dilihat. Kemudian saraf kranial yang ketiga yaitu ini, terletak di bagian bawah kranial yang kedua tadi, disebut dengan okulomotor. Saraf okulomotor ini memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor ini juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Kemudian saraf kranial yang keempat yaitu troklear. Saraf ini dia saraf troklear ini, di mana saraf troklear ini mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Saraf kranial kelima yaitu trigeminal. Ini dia terletak di bagian atas kranial yang keempat tadi ya. Ini dia. Di mana saraf trigeminal ini adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Ini dia. Saraf trigeminal ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saraf ophthalmicus, bertugas untuk mengirim informasi sensori dari wajah bagian atas seperti dahi, kulit kepala, dan kelopak mata. Yang kedua yaitu saraf maxillaris. Saraf maxillaris ini berperan mengirimkan informasi sensori dari bagian tengah wajah, bibir atas, seperti pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Maxillaris juga mempersarafi gigi-gigi yang ada di dalam rahang atas. Kemudian yang terletak di dalam kranial yang nomor 5 tadi yaitu saraf mandibular, di mana saraf ini berfungsi dalam hal sensorik serta motorik. Saraf ini bertugas mengirimkan informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Saraf ini juga mengatur pergerakan otot rahang dan telinga. Selain itu, saraf mandibular pun mensarafi gigi-gigi rahang bawah. Nah, sekarang kita masuk pada kranial yang ke-6 di bagian sini. Yang disebut dengan abdusen.
Saraf abdusen ini bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut dengan otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata, yang menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Kemudian saraf kranial yang ketujuh yaitu facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf fasial ini juga memiliki fungsi motorik dan sensorik, di mana saraf fasialis ini terdiri dari 4 percabangan yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah, pergerakan dari kelenjar lacrimal, submaksilar, dan submandibular. Kemudian merasakan sensasi di telinga luar dan kemampuannya untuk merasakan makanan. Sekarang masuk pada kranial ke-8 yaitu terletak di sini. Disebut dengan vestibulococlear, di mana vestibulococlear ini berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan tubuh manusia. Kemudian saraf kranial yang ke-9 yaitu terletak di sini, yaitu glossopharyngeal, di mana saraf glossopharyngeal ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini menerima informasi dari tengkorak, tonsil, telinga tengah, dan lidah di bagian belakang. Saraf kranial yang ke-10 yaitu terletak di sini, disebut dengan vagus, di mana memiliki berbagai fungsi dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensorik dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang berperan di perut. Kemudian saraf kranial yang ke-11 yaitu terletak di bagian bawah vagus tadi, terletak di sini, yaitu accessorius. Saraf aksesorius ini berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot leher sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. Saraf yang ke-12 yaitu terletak di bagian sini, disebut dengan saraf hipoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik, sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Kemudian terdiri atas 31 pasang saraf spinal. Ini dia saraf spinal, terdiri atas 31 pasang saraf, yaitu spinal. Dapat kita lihat pada gambar, di mana terdapat 8 pasang saraf spinal leher, mulai dari sini sampai ke sini. Di sini terdapat 8 pasang saraf spinal leher. Kemudian terdapat 12 pasang saraf spinal dada. Mulai dari sini sampai ke sini terdapat 12 pasang. Kemudian di bagian bawah tadi terdapat 5 pasang saraf spinal pinggang. Di sini terdapat 5 pasang. Kemudian terdapat 5 pasang saraf spinal kelangkang. Dari sini sampai ke sini terdapat 5 pasang saraf ya, teman-teman. Kemudian terdapat 1 saraf spinal tungging. Di sini terdapat 1 saraf tungging ya, teman-teman. Jadi itulah saraf spinal yang terdiri dari 31 pasang saraf. Kemudian bagian yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Saraf otonom ini dibagi menjadi saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik adalah sistem yang mengontrol homeostatis dan saat tidur dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh. Sedangkan sistem saraf simpatik mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon lawan atau lari. Jadi begitulah penjelasan dari saya. Terima kasih.